Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dengan tema yaitu perjuangkan pendidikan bangsa di Berendo. Nah, tadi kita sudah bahas ya terkait dengan pemerataan pendidikan di Bengkulu, terkhususnya kalau misalnya di beberapa daerah itu ada yang memang, apalagi di daerah-daerah pelosok ya, untuk tenaga pendidik maupun fasilitas itu sangat kurang sekali. Bahkan ada yang memang gurunya harus rela menempuh perjalanan yang cukup jauh, meskipun gajinya sedikit, tetapi etos kerjanya cukup tinggi ya. Tapi ada juga nih siswa-siswi yang memang kesadaran mereka untuk belajar itu sangat rendah ya, sampai door to door ya, ke rumah-rumah menjemput seperti itu. Kalau dari pengalaman Pak Eka sendiri seperti apa Pak Eka? Ya, kalau pengalaman saya Mbak, karena saya tugas ibu di daerah, ini kalau saat ujian itu biasanya wali kelasnya ikut jadi panitia ujian Mbak. Jadi ikut panitia ujian, nanti pas mau ujian dicek anaknya nggak ada. Jadi wali kelasnya kadang jemput ke rumah, jemput ke rumah, bangunkan anaknya dulu, kadang kan. Makanannya baru ditunggu di sekolah, digiring Mbak sampai ke sekolah. Nah, itu kalau di daerah tempat saya dulu. Tapi kalau di kota ini beda Mbak, anaknya lebih mandiri, mungkin karena barometer pendidikan itu kan ada di kota ya kan. Ya, persaingan untuk maju itu lebih Mbak. Makanya kalau ada yang dari daerah mau ke kota, dia pasti siap bertarung dan siap bersaing. Iya, benar. Seperti itu Mbak. Berbeda jadi ya di daerah Berbeda. dan juga di kota. Ini apakah memang dari sistem pembelajarannya kah yang tergolong tidak efektif atau tidak, seperti itu Pak Darwan? Ya kan, perilaku anak untuk menjadi berpendidikan itu sebetulnya representasi dari perilaku masyarakat pada umumnya. Pada masyarakat yang makin kompetitif gitu, anak-anak pun makin kompetitif. Pada masyarakat yang tidak kompetitif, anak-anak itu juga tidak kompetitif, karena anak-anak itu kan lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat ketimbang dari apa yang dia dengar. Realitas di pinggiran ya memang hanya seperti itu. Dengan usaha minimum gitu dianggap cukup untuk mempertahankan kehidupan. Lalu anak-anak juga seperti itu. Berbeda dengan di kota-kota gitu, orang tuh saya harus berjuang keras untuk mengimbangi kemajuan yang lain, atau saya akan tergilas gitu. Efeknya juga, efek positifnya memang orang tuh cenderung bermigrasi. Tapi bagi yang pasrah dengan realitas, dia tetap bertahan di wilayahnya. Tapi bagi saya sebetulnya memang pendidikan itu juga tidak harus selalu memaksa orang untuk bermigrasi ke kota. Tapi untuk bagaimana dia bisa mengubah cara berpikir meskipun tetap di pedesaan, tapi ketika dia bekerja, ketika dia berada di masyarakat itu makin menunjukkan ciri-ciri keterpelajaran. Paling tidak sungguh pun generasi dia tertinggal, dia punya mimpi untuk bagaimana generasi anaknya atau generasi cucunya itu mengalami perubahan seperti itu. Berarti memang kalau melihat kondisi sekarang itu pemerataan pembelajaran masih belum ya Pak ya, apalagi di daerah-daerah yang memang pelosok seperti itu di Bengkulu? Iya, pemerataan itu kan juga pertama karena hukum alam. Makin terpinggirkan itu kan makin kecil sentuhan informasi. Jumlah guru juga makin terbatas. Akses informasi juga makin kecil. Misalnya, kalaupun sudah tersedia jaringan Telkomsel, tapi jaringan WiFi tidak tersedia. Itu beda dengan orang di perkotaan yang ketika dia WiFi-nya macet gitu ya, dia bisa menggunakan jaringan Telkomsel. Nah, dan punya daya bayar yang relatif tinggi dibandingkan dengan di pedesaan gitu. Daya bayar tidak terlalu tinggi, lalu semangat berkurang dan daya kompetisi dengan
rekan-rekannya juga tidak tampak begitu. Oleh karena itu maka pemerataan itu memang harus menjadi isu yang sedemikian rupa bisa diminimalkan, tapi tidak realistis juga untuk bagaimana memeratakan kualitas, karena memang realitas di masyarakat itu berbeda, baik akses maupun keterpelajaran masyarakat pada umumnya. Baik, kalau dari Pak Eka sendiri melihat seberapa efektif sih pemerataan pembelajaran di Bengkulu saat ini? Kalau menurut saya memang masih ada juga perbedaan, Mbak. Untuk hari ini saja, Mbak ya. Siswa kan udah masuk sekolah nih. Ada beberapa sekolah aja nggak belajar. Kami di SMA 5 masih belajar, Mbak. Masih pulangnya jam 4 kurang seperempat, Mbak. Nah, kalau ada di beberapa daerah, saya tanya sama teman, udah pulang tadi jam 11, ada pulang jam 10. Cuma hal lebih halal. Kami hal lebih halal tetap jalan, tapi belajar tetap jalan, Mbak. Memang pemerataan itu sebenarnya ya untuk kata orang kembali kadang ke masyarakat itu sendiri. Mau seperti apa sih saya ini katanya kan. Kalau saya ingin maju ya tambah sendiri. Ya kalau saya merasa cukup dengan apa yang saya dapat sekolah saat itu, ya cukup seperti itulah, Mbak. Ya, dikatakan nanti tidak merata, ya salah juga, Mbak. Karena sudah sebagian itu sekolah itu sudah yang dari daerah, kalau SMA, Mbak ya. Setahu saya SMA itu jarang yang ada di daerah pelosok, Mbak. Hampir rata-rata di kabupaten, di kecamatan paling, Mbak. Di kecamatan itu rata-rata udah punya SMA. Iya. Beda dengan SD. Di desa-desa mungkin lebih susah ya Pak ya akses Ya, kalau SMA itu di kecamatan sudah ada, Mbak. Saya rasa gitu. Nah kan Pak Eka tadi kan bilang kalau misalnya berbeda ya untuk pendidikan di daerah maupun di kota. Sebenarnya tantangan kita sendiri untuk memajukan pendidikan di daerah-daerah itu seperti apa sih Pak? Mungkin dari perilaku dan juga cara mendidiknya ya? Ya, kalau cara mendidiknya saya rasa, Mbak, setiap guru itu kan punya cara masing-masing, Mbak. Ya, kalau saya kan orang olahraga nih, dari olahraga dulu, mungkin pendekatan saya dengan anak kan. Mungkin guru lain juga seperti itu. Kadang memberikan motivasi ke anak nih. Kamu nanti kalau tamat nih mau jadi apa? Mau tamat SMA mau jadi atlet, apa mau jadi polisi, apa mau jadi guru, apa mau jadi TNI, kita apa mau jadi jaksa gitu kan. Nah, tinggal motivasi seperti itu. Kemudian juga kalau saya lihat waktu saya di daerah, Mbak, memang motivasi anak nih ya yang penting orang tamat sekolah kita tamat, Mbak. Gitu aja dia, Mbak. Pokoknya orang tamat dia tamat, orang naik dia naik, Mbak. Itu aja pikirnya. Setelah tamat dia akan coba ke universitas, yang tanya masuk univ, akhirnya dia keteter, Mbak. Karena tidak ditemuinya persaingan. Kalau di kota ini kan dia udah terasa persaingannya, Mbak. Jadi anak itu harus menambah. Dan juga sebenarnya tidak mengetahui nih kemampuan diri mereka itu ada di bidang apa seperti itu. Oke Pak Eka dan juga Pak Darwan, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu perjuangkan pendidikan bangsa. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Berendong. Pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu, mencoba mengobati periku sendiri. Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu. Aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja